Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya yang berbahagia. Dalam beberapa hari terakhir ini kita diramaikan dengan banjir di Kota Pontianak dengan curah hujan yang begitu tinggi dan debit air di Sungai Kapuas yang juga cukup tinggi, sehingga dengan curah hujan yang tinggi, debit air yang tinggi berakibat banyak beberapa titik di Kota Pontianak ini mengalami kebanjiran. Dan bahkan ada sebagian orang tidak mau menggunakan kata banjir, terutama petinggi di Kota Pontianak tidak mau menggunakan istilah banjir, mereka lebih senang menggunakan kata genangan. Tapi oke lah, genangan atau banjir pada dasarnya sama saja, artinya bahwa dengan terjadian itu bisa berdampak terhadap kegiatan masyarakat di Kota Pontianak. Saudara sekalian, sebagai kita ketahui bersama bahwa persoalan banjir atau genangan ini sebenarnya menjadi agenda tahunan. Setiap tahun sering terjadi seperti ini, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk bisa mengatasi keluar dari zona kebiasaan semacam ini, walaupun sebenarnya tidak mungkin untuk bisa menuntaskan 100% tidak ada genangan dan sebagainya, tapi paling tidak ada upaya langkah-langkah kita yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk bisa mengatasi persoalan banjir ini. Kita tahu saudara sekalian, di Kota Pontianak ini adalah daerah yang flat. Flat ini artinya semuanya rata. Tidak ada topografi kita semuanya rata, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah dan sebagainya. Sehingga ketika air turun hujan sangat sulit sekali air akan mengalir kemana arahnya. Nah, inilah salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kota Pontianak. Di samping itu juga bahwa letak geografis Kota Pontianak ini lebih kurang 18 km dari permukaan muara laut di Sungai Kapuas. Nah, tentu saja ketika sedikit saja naik debit air dan kita maju lagi dengan adanya pasang, tentu ini akan sangat cepat sekali sampai ke Kota Pontianak. Ini juga salah satu yang bisa memicu terjadinya genangan atau banjir di wilayah Kota Pontianak ini. Saudara sekalian, sebetulnya ini mesti harus ada langkah-langkah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak. Tapi sepertinya tidak ada sama sekali yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk mengatasi persoalan ini. Nah, kita lihat ada beberapa aspek sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama ada yang berkaitan dengan persoalan parit itu sendiri. Itu persoalan yang sangat klasik sebenarnya. Itu baik parit primer, sekunder dan tersier kita di Kota Pontianak ini masih sangat bermasalah sekali. Jadi artinya koneksitas antar parit sendiri sampai saat sekarang ini tidak terkonek dengan baik, sehingga air yang mengalir pun pada titik tertentu, pada tempat tertentu dia tidak akan mengalir kepada parit-parit yang lain. Jadi sebetulnya pemerintah Kota Pontianak harus segera untuk bisa membenahi parit kita ini. Kita tahu Kota Pontianak ini dijuluki sebagai kota 1000 parit, artinya parit kita sangat banyak sekali. Memang fakta seperti itu. Bahkan batas lahan saja di Kota Pontianak ini selalu menggunakan kata parit itu tadi, ya kan? Nah, baik itu parit primer, sekunder maupun parit tersier. Hanya masalahnya tadi koneksitas antar parit primer, sekunder dan tersier itu masih jadi tanda tanya. Nah, padahal kita Kota Pontianak ini sudah ada perda tentang drainase itu sendiri. Ini satu hal yang sangat menyedihkan sebetulnya. Kenapa sampai terjadi demikian? Mestinya perda parit ini menjadi satu acuan bagi pemerintah Kota Pontianak untuk bisa bagaimana untuk menjadikan parit itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan banjir ini. Nah, kita tahu zaman dahulu bahwa fungsi parit ini bukan hanya persoalan bagaimana tempat air mengalir saja, tidak hanya itu, tetapi batas lahan tanah juga menggunakan parit. Kemudian juga di sana juga ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, yang kemudian ada biotik dan abiotik juga tumbuh subur dengan baik dan sebagainya. Dan bahkan air yang dibutuhkan parit itu sendiri sebagian digunakan untuk MCK dan sebagainya. Tetapi kondisi saat sekarang ini tidak memungkinkan lagi, karena memang kondisi parit kita ini sangat kotor sekali, ya kan, banyak sampah-sampah dan sebagainya yang sepertinya parit kita tidak bisa terkontrol dengan baik. Nah, inilah menjadi kendala kita yang kita hadapi di Kota Pontianak ini. Jadi kita berharap pemerintah Kota Pontianak ini akan lebih serius lagi untuk bisa menata parit ini, sehingga parit betul-betul menjadi salah satu cara kita untuk keluar dari zona yang tadi menimbulkan genangan-genangan dan sebagainya tadi. Tapi bukan hanya persoalan bagaimana parit di satu titik itu bagus, tidak hanya itu, tetapi bagaimana koneksitas antar parit primer, sekunder dan tersier itu bisa terjaga dengan baik. Nah, kita sebenarnya sudah sekalian, kita punya satu instrumen sebetulnya. Kita punya instrumen yang sampai tingkat bawah. Kita punya lurah, kita punya RT dan sebagainya. Seharusnya RT dan lurah ini bisa digunakan untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi parit yang di setiap wilayah masing-masing, koneksitasnya seperti apa. Dari saat itulah maka bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, sampai saat sekarang ini pemerintah Kota Pontianak seperti itu tidak mengetahui
secara pasti berapa jumlah parit primer, sekunder maupun tersier yang ada di kota Pontianak ini, sehingga sangat sulit bagi pemerintah kota Pontianak untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, sampai saat sekarang ini pemerintah kota Pontianak seperti itu tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah parit primer, sekunder maupun tersier yang ada di kota Pontianak ini, sehingga sangat sulit bagi pemerintah kota Pontianak untuk mengambil sebuah kebijakan tertentu terkait dengan persoalan parit itu. Itu satu variabel yang mesti harus mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Kota Pontianak ini RTH kita masih bermasalah. Yang harus sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan regulasi ruang terbuka hijau itu suatu hal yang sangat penting sekali. Kita tahu bahwa ruang terbuka hijau publik itu 20% dan 10% privat yang telah diamanahkan oleh undang-undang itu yang belum bisa terpenuhi oleh pemerintah kota. Saya pikir ini juga mesti harus minimal, standar minimal 70% dari wilayah kota Pontianak ini RTH itu terjaga dengan baik. Saya melihat bahwa kondisi ruang terbuka hijau kita belum begitu serius, belum begitu ditata sedemikian rupa sehingga betul-betul fungsi RTH bukan hanya sebagai bagaimana untuk terkait dengan persoalan sirkulasi terjadinya angin yang baik dan sebagainya, bukan hanya itu tetapi juga serapan air tentunya sangat memungkinkan sekali kalau ruang terbuka hijau RTH ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi saya pikir ke depan ini mesti harus ada penataan yang lebih serius lagi. Barangkali perlu ada satu komponen khusus di pemerintah kota ini untuk bisa mengelola, mengatur, memperhatikan bagaimana ruang terbuka hijau kita yang ada di kota Pontianak ini yang harus 30% minimal yang sebagaimana diamanahkan oleh sebuah diamanahkan oleh undang-undang itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat bahwa wilayah kita ini hampir-hampir serapan airnya hampir tidak ada. Ruang pembangunan masyarakat, perumahan-perumahan saja banyak bermasalah, artinya ruang terbuka hijau serapan air kita juga tidak ada. Dan yang lebih parah lagi di kantor-kantor pemerintah, kita lihat saja di kantor-kantor pemerintah rata-rata mereka sudah bersemen semua, sudah dipasang semua, minimal di situ ada semen atau memasang paving block misalnya, masih lumayan lah untuk bisa terjadinya serapan air. Tapi satu hal sebenarnya akan baik sekali kalau misalnya pemerintah kota Pontianak membuat sebuah aturan bahwa diharapkan bahwa air yang jatuh dari langit itu tadi dan mengenai atap gedung rumah, maka diwajibkan setiap gedung pemerintah maupun swasta serta rumah 80% air yang jatuh ke atap itu bisa tertampung dengan baik. Nah, kalau ini dilakukan misalnya semua air yang jatuh di atap rumah penduduk maupun gedung pemerintah dan swasta itu diharapkan 80% air itu bisa tertampung. Nah, minimal lah di gedung pemerintah dulu sebagai sebuah pencontohan misalnya. Nah, ini tidak dilakukan. Bagaimana caranya supaya bisa menampung 80% air hujan itu tadi? Ya tinggal dibuat saja kolam-kolam di bawah tanah. Saya pikir sangat memungkinkan sekali untuk bisa menyerap semua air hujan itu, bisa dilahirkan semua di dalam kolam-kolam tendon-tendon dan sebagainya itu tadi. Sehingga dengan demikian fungsinya ketika 80% air hujan itu bisa dialirkan, disimpan di sebuah tempat tersendiri oleh gedung pemerintah dan swasta tadi, maka tentu ini akan mengurangi debit air sehingga banjir itu bisa teratasi, minimal bisa melakukan minimalisir terhadap banjir atau genangan itu sendiri. Di samping itu juga tentu dengan adanya tampungan air seperti itu tadi, maka ketika kita air kemarau panjang, maka ini bisa untuk mengatasi persoalan kekurangan air. Kita tahu kota Pontianak ini 80% penduduknya ini sangat tergantung air hujan, ya kan. Nah, jadi sisanya itu adalah hanya air 20%-nya itu hanya menggunakan air galon. Tidak ada masyarakat Pontianak ini yang menggunakan air ledeng untuk makan dan minumnya. Air ledeng itu hanya bisa digunakan untuk MCK saja. Jadi saya pikir ini dengan adanya tampungan-tampungan di setiap kantor-kantor pemerintah, dibuat kolam-kolam di bawah tanah yang dibuat sedemikian rupa dengan kokoh yang kuatnya, maka 80% air yang jatuh itu bisa tertampung. Itu juga bisa mengatasi ketika kita menghadapi kemarau panjang, kita sudah siap dengan air yang ada di masing-masing rumah, masing-masing gedung dan sebagainya. Saya pikir ini satu hal penting untuk bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, jika ini dilakukan, saya pikir itu bisa meminimalisir terjadinya genangan-genangan. Walaupun tidak mungkin juga, sangat sulit gitu sampai di zero kan, sama sekali nol genangan sangat sulit. Karena memang ada penurunan tanah kita yang sekian persen, ada peningkatan volume air laut juga akan juga mempengaruhi itu. Tapi paling tidak dengan adanya air hujan yang 80% yang jatuh dari atap itu bisa kita tampung dengan baik, maka minimal itu bisa diatasi dengan baik. Saya yakin ke depan kalau ini pemerintah kota kita
ini lebih serius lagi untuk bisa mengatasi ini, semuanya akan berjalan dengan baik. Sekali demikian saudara sekalian, mudah-mudahan ke depan Kota Pontianak akan semakin baik dan semakin baik, dan kita akan terhindar dari bencana banjir yang lebih besar lagi, karena secara kualitas maupun kuantitas, artinya volume air laut, volume kita semakin meningkat, kemudian juga zona-zona beberapa titik semakin bertambah. Sekali demikian, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.